dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar jemaat Puri Indah? Luar biasa. Kita percaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Di tahun yang baru ini, di tahun integritas, saya percaya setiap langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, dengan apa kita mau balas akan segala kebaikan Tuhan. Lewat setiap pujian kita mau naikkan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kita akan berdoa. Tundukkan kepalamu. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Penyertaanmu yang begitu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh lewati hari demi hari. Berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh Engkau ajaib dalam hidup kami. Sungguh Engkau luar biasa dalam hidup kami. Sehingga Engkau menuntun setiap langkah-langkah kami. Hingga kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu mempersembahkan yang terbaik lewat setiap pujian kami. Sembah kami hanya kepadamu Tuhan. Mari Bapa, Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah jadi hanya dengan seturut kehendak-Mu. Kami percaya ada lawatan Tuhan, ada kesembuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Dan kami percaya setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Setiap kami yang tertutup jalan, kami percaya di dalam Engkau ada jalan keluar. Sebab Engkau Tuhan yang memegang hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan perisai kami. Engkau gunung batu kami. Engkau kota benteng kami yang teguh. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kami percaya lawatan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita boleh bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Engkau Tuhan yang dahsyat. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati penderitaan dunia, imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Sorakan haleluya. Kami tidak perlu ragu untuk mengikutimu Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Yes. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersama denganmu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan Kau perisaiku.
semakin teguh Tuhan. Sehingga kami tidak perlu ragu untuk mengikuti. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang mempunyai rencana yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Haleluya. Kau yang menuntun langkah kami. Oh, Kau yang memegang hidup kami Tuhan. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, Yesus Tuhan. Oh, Kau meneguhkan setiap kami. Kau yang memegang tangan kami. Tak membiarkan kami jatuh. Thank you Lord Jesus. Engkau Tuhan ajaib bagi kami. Kami percaya Tuhan, mujizat demi mujizat itu masih ada bagi kami. Yes Lord Jesus. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku.
Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Boleh lebih lagi, katakan Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Lebih lagi katakan Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Yang kau saksikan perbuatan tanganmu. Engkau ajaib bagiku. Katakan sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, amin. Tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan setiap yang sakit Tuhan, pulihkan setiap yang sakit, amin. Mukjizat masih ada. Mari secara rindu Bapak Ibu Saudara yang di rumah, angkat suaramu, katakan sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Katakan dengan imanmu pada Tuhan, percaya bahwa mukjizat Tuhan masih ada. Pulihkan setiap jiwa kami Tuhan. Sungguh percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku,
katakan Hosana. Hosana bagi Sang Raja. Hosana bagi Sang Raja yang duduk di takhta, yang memerintah untuk selama-lamanya. Oh, hiaradabayaradabasyanamu. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Oh, Yesus Tuhan. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Amin. Bagi Rajaku yang duduk di takhta. Kami muliakan dan kami agungkan. Kau Raja kami Tuhan, Engkau Tuhan kami. Oh, sembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ku nyanyi Hosana. Amin. Bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau Haleluya, haleluya. Bagimu segala pujian kami, bagimu segala hormat kami, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya.
Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas.
Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus. Secara khusus yaitu GBI Puri Indah di bawah pengembalaan Bapak Samuel. Terima kasih hambanya yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Belum terlambat untuk saya sampaikan selamat Natal dan selamat Tahun Baru, karena Natal masih berlaku sampai dengan bulan Maret, karena April kita akan masuk dalam Paskah. Dan juga selamat Tahun Baru bagi kita semua. Dan tentunya saya yakin dan percaya seluruh keluarga, gembala maupun juga pekerja jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online tetap dalam berkat Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur pada Tuhan untuk satu kesempatan indah di mana kami bisa dapat bertemu dalam online ini, sehingga umat-Mu yang mengikuti online ini semua pasti mengalami jawaban dalam setiap pergumulan mereka masing-masing, dan lawatan Allah pasti terjadi. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang omnipresent, yang hadir di setiap waktu, yang hadir di setiap tempat. Karena itu Tuhan yang berbicara bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Roma pasal yang kelima, saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Begini saudara, semua orang punya harapan bahwa tahun 2021 ini akan mengalami satu perubahan ataupun hidup lebih baik daripada tahun 2020. Semua punya harapan itu saudara, sehingga kita tahu bahwa Presiden baru saja melaksanakan vaksinasi. Divaksin dari vaksin yang berasal dari Cina. Dan kita harap bahwa ini punya dampak yang sangat baik dan yang positif. Oleh karena itu yang menjadi sebuah harapan bagi kita semua, bahwa kalau pemimpin bangsa kita mau semua kembali ke normal, aktivitas sosial berjalan dengan baik, aktivitas ekonomi atau putaran ekonomi juga berjalan dengan baik, maka semua harus dapat bekerja sama dengan baik juga, saudara. Nah, kita tahu bahwa situasi hari ini ya dialami oleh siapapun, dan semua sedang berlomba-lomba untuk cepat dalam memvaksin dirinya di dunia manapun, di negara manapun. Sehingga ini yang akan terus dipacu supaya kita semua dapat melaksanakan vaksin ini dengan baik dan tentunya punya manfaat yang baik. Dan kita berdoa supaya tidak punya dampak yang sangat berarti atau dampak yang negatif terhadap tubuh setiap orang yang akan divaksin. Nah, saudara-saudara, hari ini kita berbicara tentang, kalau lihat tema Roma pasal yang kelima ini, Lembaga Alkitab Indonesia itu hasil pembenaran. Maka kita mau berbicara yaitu kualitas rohani. Nah, untuk melihat kualitas seseorang itu atau kualitas rohani seseorang itu, dia harus dilihat dari segala aspek, saudara. Tetapi aspek yang paling penting adalah ketika mereka ada dalam sebuah penderitaan, pergumulan, masalah, akan kelihatan sekali kualitas rohaninya. Karena orang ketika dia memiliki berkat yang banyak pun juga bisa kelihatan kualitas rohaninya. Jadi kalau dia tambah berkat yang dia terima, atau materi, secara materi dia diterima banyak gitu, ataupun secara status sosial dia makin meningkat, jabatannya makin meningkat, pekerjaannya makin sukses, juga akan kelihatan kualitas rohaninya.
Apakah dia makin sombong, makin angkuh, terus kemudian gayanya arogansi, terus tidak menghargai seseorang, bisa aja itu terjadi. Tetapi juga yang sangat ekstrim kiri, yaitu tadi ekstrim kanan, ekstrim kiri adalah ketika orang itu dalam keadaan sulit, ya artinya kesusahan secara materi, ataupun juga mengalami kelemahan secara fisik, akan kelihatan juga kualitas rohaninya dia. Apakah dia bergantung sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan, berharap sama Tuhan, dan memiliki sebuah pandangan yang positif terhadap Tuhan, atau sebaliknya. Nah, akan kelihatan semuanya itu. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks Roma pasal yang kelima, memang Lembaga Alkitab Indonesia menulisnya itu hasil pembenaran. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, ayat pertama. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, ini adalah hal yang menarik, yaitu kita dibenarkan karena iman. Saudara baca Alkitab dengan tertib, maka saudara menemukan. Alkitab pernah berkata bahwa banyak orang mau mati untuk orang baik, tetapi tidak ada orang yang berani mati untuk orang benar. Kenapa demikian? Apa bedanya antara baik dan benar, saudara? Lihat baik-baik bahwa kalau untuk menjadi orang baik itu adalah sebuah tindakan aktif dari kita untuk menciptakan diri kita jadi baik. Itu dia. Jadi baik itu bisa diciptakan, bisa dibuat, atau direkayasa, kamuflase, bisa aja tuh orang baik begitu, saudara ya. Tetapi menjadi orang benar itu lewat sebuah anugerah, saudara. Ingat baik-baik. Contoh ya, saya mau sampaikan bagi kita semua, contohnya begini. Contoh praktis. Jadi kalau kita lagi ujian misalnya, dapat tugas soal 10. Terus kemudian 10-10-nya salah, saudara. Nah, saya sebagai dosen tiba-tiba membenarkan semuanya itu yang saudara jawab salah itu, saya benarkan semuanya itu. Itulah yang disebut dengan dibenarkan. Jadi itu hanya kemurahan hati saya, kedaulatan saya, keputusan saya, dan itu adalah hak penuh dari kekuasaan saya untuk memutuskan hal itu, gitu ya. Jadi kalau di dalam konteks rohani, kita hidup di dalam dosa, kita dikuasai oleh dosa, kita sudah menikmati dosa, kita tidak dapat untuk keluar dari dosa itu. Nah, oleh karena anugerah Tuhanlah kita bisa diselamatkan dari dosa itu, maka kita dibenarkan oleh Tuhan karena iman. Itu berarti Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang aktif, Tuhan yang berkuasa untuk melakukan sesuatu bagi kita. Jadi saudara tidak disebut sebagai orang baik, tapi saudara disebut sebagai orang benar. Karena kita adalah orang-orang yang telah menikmati anugerah Tuhan. Maka engkau yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Wah, ini hebat sekali, saudara. Ini dasar ya, saudara. Jadi dasar awal adalah saudara dan saya, kita adalah orang benar yang hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, artinya hubungan kita dengan Tuhan itu baik sekali, saudara. Kita selalu merasakan damai dan sukacita di tengah situasi hari-hari ini yang tidak menentu. Kapan akan berakhir? Situasi ini akan kembali normal atau tidak? Jadi saya sudah sampaikan, apakah setelah divaksin akan kembali normal? Itulah harapan, gitu ya. Jadi inilah harapan kita. Tapi itu adalah sebuah bagian masalah yang dihadapi oleh kita. Tetapi masalah itu tidak akan bisa menggagalkan kedamaian dalam hati kita dengan Allah karena kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Wah, ini dia penting sekali. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, hal yang paling indah adalah ketika kita memiliki kedamaian dalam hati kita. Dan kedamaian dalam hati kita itu adalah pemberian daripada Tuhan. Ingat, saudara dan saya, kita sudah ditebus dari masa lalu kita. Dari dosa kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Nah, kita baru saja sudah melewati secara khusus yaitu Natal dan Tahun Baru, saudara. Dan saya tahu bahwa ini semua oleh karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Kita bisa menikmati tahun yang disebut dengan tahun bonus. Tahun 2021 adalah tahun bonus, saudara. Karena sebenarnya kalau dalam hitungan tahun 2020 adalah tahun sudah habis, saudara.
Sehingga tahun 2021 adalah tahun anugerah. Ini adalah grace period bagi kita semua. Nah, di dalam konteks ayat yang pasal 5 ayat 1 ini, kamu telah dibenarkan karena iman. Wah, yang kedua, ayat kedua. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Apa itu yang tadi saya sampaikan? Bahwa orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, telah menerima kasih karunia Tuhan pastinya. Kan kayak kita tahu ya saudara ya, bahwa kasih karunia Tuhan sama bicara tentang anugerah. Jadi itu adalah pemberian Allah secara free, tetapi tidak murahan. Gratis tapi tidak murahan, karena tidak semua orang dapat menikmati kasih karunia itu. Saudara menikmati kasih karunia, itu berarti saudara orang pilihan Tuhan. Karena engkau yang di-give oleh Tuhan. Nah ketika engkau bisa menerima kasih karunia Tuhan, maka engkau bermegahlah dalam pengharapan menerima akan kemuliaan Allah. Nah kita itu harus mengerti ya begini saudara, dalam menghadapi situasi hari ini ya. Bahwa kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Terus kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga kehidupan praktis kita yang kita lakukan hari-hari ini, yaitu kehidupan yang memang harus kita jalani, tetapi kita sudah punya pemikiran yang jauh sekali, yaitu bahwa kita sudah melihat kemuliaan Kristus dalam hidup kita, yaitu Kingdom of God. Nah kalau hal ini saudara sudah punya pandangan yang sama dan merasakan hal yang sama, maka apa yang terjadi hari-hari ini? Engkau tidak akan sedikit pun mengeluh. Tidak akan. Bahkan kau rasa takut pun tidak ada. Kalaupun ada, tidak menguasai saudara. Rasa khawatir pun ada, tapi rasa khawatir itu tidak akan menguasai saudara. Ini dia penting sekali. Karena engkau telah dibenarkan oleh Tuhan. Engkau tidak layak di hadapan Tuhan, tapi engkau dilayakkan oleh Tuhan. Engkau menerima kasih karunia daripada Tuhan. Aku menerima kasih karunia Tuhan. Itu melampaui segalanya saudara. Karena kita hidup hari ini, kita bukan hanya hidup seperti main game saudara, tetapi kita hidup karena kita tahu bahwa tujuan akhir kita Kingdom of God. Kita telah menerima kemuliaan Kristus saudara. Karena engkau telah menerima kasih karunia Tuhan. Saudara yang saya kasih jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada. Engkau yang ikut ibadah ini bersama dengan keluargamu. Engkau yang sedang ada dalam sebuah kendaraan. Engkau menonton ini lewat televisi kah? Lewat gadget saudara dan apapun media yang saudara pakai. Mulai kita harus kembali ke titik awal saudara, bahwa kita patut bersyukur karena Tuhan telah membenarkan kita. Kita enggak pantas saudara, kita enggak layak dilayakkan oleh Tuhan. Saya tidak layak, saudara tidak layak. Kita dilayakkan oleh Tuhan. Karena kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga kita bisa melihat kemuliaan Kristus yang luar biasa. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, di ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Wah hebat ya saudara ya. Jadi tadi dasar tuh di ayat 1 dan 2. Bahwa kita telah dibenarkan, kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Maka karena kita telah menerima kasih karunia Tuhan, kita memiliki pengharapan akan kemuliaan Kristus. Maka di ayat yang ketiga, 4, nanti yang kelima, segala macam itu saudara yang akan kita baca. Itu bicara tentang hal-hal praktis di dalam kehidupan kita. Jadi kata firman Tuhan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Wah. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Waduh, hebat sekali. Jadi yang tadi saya sampaikan, untuk melihat kualitas rohani dari seseorang itu akan dilihat saudara. Yaitu bagaimana ketika dia ada dalam sebuah kesengsaraan atau penderitaan atau suffering yang sedang dialami. Jadi bisa jadi berkat melimpah juga menjadi penderitaan. Karena banyak orang punya uang makin banyak malah takut saudara. Takut kehilangan berkat, takut simpen dia di mana, takut nanti dicuri gitu loh. Itu pun juga menjadi penderitaan bagi dia.
Tapi ada orang yang memang menghadapi kesulitan sekali, itu menjadi penderitaan yang real, saudara. Sebenarnya dalam keadaan yang ekstrim kanan ke kiri, tetap adalah sebuah penderitaan, saudara. Nah, justru ada dalam penderitaan, engkau ada dalam menimbulkan ketekunan. Apa itu kata ketekunan? Yaitu kata ketekunan berbicara tentang apa? Engkau bisa bertahan dan tidak akan pernah goyah. Nah, ini penting sekali. Jadi semakin kita menghadapi sebuah pergumulan yang hebat dalam kondisi apapun, seharusnya kita akan menghasilkan dalam diri kita sebuah pribadi karakter yang kuat dalam Tuhan. Ini bicara tentang integritas akhirnya, saudara. Jadi ketika engkau menghadapi penderitaan, beban masalah dalam keluarga, dalam pribadi menghadapi suami, istri, atau anakmu, orang tuamu, penyakit, kondisi ekonomi, pekerjaan, usaha bisnis, dan pelayanan, harusnya kita makin bertekun dalam Tuhan. Saat itulah kita mulai banyak waktu berbicara pada Tuhan. Sehingga justru di dalam kesengsaraan itulah engkau akan berdiri tegak dan tidak akan pernah goyah. Saudara tahu, baca di dalam Alkitab, begitu banyak murid-murid Yesus sedang menghadapi banyak tantangan. Rintangan di Uber karena mereka memberitakan Injil. Ada yang sampai di penjara. Kalau kita baca dalam kitab Daniel, lebih menyeramkan sekali menghadapi Raja Nebukadnezar, yaitu Babel. Bahwa Daniel juga pernah dilempar ke gua singa tetapi dia tidak mati. Tuhan ada pertolongan dalam hidup dia. Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke dapur perapian. Bahkan dipanaskan 7 kali lipat pun dia tetap kuat dalam kesengsaraan itu. Stefanus yang harus dilempar pakai batu, tapi dia melihat, saudara, bahwa anak manusia itu berdiri dan sedang menyambut dia. Dan kita banyak lagi cerita-cerita tentang Markus ketika dia diikat oleh kereta kuda di Alexandria. Dan kemudian dicabik-cabik karena jalanan di situ berbatuan. Nah, tidak mudah, saudara. Petrus yang disalibkan, kepala di bawah, kaki di atas. Dan begitu banyak murid-murid Yesus menjadi martir, saudara, dengan hal itu. Tetapi justru di dalam kualitas, di dalam situasi demikian akan terlihat kualitas dari orang tersebut. Nah, kita harus melihatnya itu menjadi satu pembelajaran bagi kita atau cermin. Untuk kita bisa melihat diri kita secara tepat dan terbuka. Begitu juga dengan saya dan saudara. Terkadang Tuhan izinkan kita masuk dalam sebuah lembah kekelaman. Seperti Daud berkata, sekalipun aku dibawa dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi artinya seperti Yesus berkata, aku akan mengutus engkau di tengah serigala. Karena tidak akan mungkin bisa menang antara domba dengan serigala. Tetapi saudara harus pegang teguh ini. Kalau yang memerintahkan adalah seorang gembala, engkau akan kuutus di tengah-tengah serigala. Itu berarti di mana ada domba selalu ada gembala. Kalau ada domba dan tidak ada gembala, maka disitulah ketahuan bahwa domba itu domba yang nakal. Tapi di mana ada domba selalu ada gembala yang menuntun dia. Jadi kenapa kita diutus tengah serigala tidak perlu takut, karena ada gembala yang berjalan di depan kita. Kalau kita tahu perayaan Natal yang sudah lewat, bicara tentang Immanuel, bahwa Allah yang menyertai kita, dia berjalan di depan kita. Dia yang bukan hanya menyertai, tetapi dia berjalan bersama-sama dengan kita. Maka orang itu ketika menghadapi penderitaan akan menghasilkan ketekunan. Karena dia tahu bahwa dia sudah menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga dia mau bertekun di dalam Tuhan. Dia berharap, bergantung pada Tuhan dalam segala situasi. Nah, ini penting sekali. Saya mau ingatkan bagi kita, bukan justru engkau menghadapi banyak tantangan, penderitaan, pergumulan, engkau datang ke orang pintar dan bertanya kepada orang pintar. Ngakunya orang Kristen, tapi masih percaya tentang feng shui, saudara. Masih percaya tentang hari baik dan hari tidak baik. Masih percaya tentang ini, tentang itu. Hati-hati loh. Pola pikir kamu yang lama itu harus dibuang. Tuhan paling benci sama orang yang demikian. Maka saya bilang jangan menduakan Tuhan. Nah, itu adalah menjadi kekejian di mata Tuhan. Kamu mau nanya dan segala macam, kadang-kadang mau butuh tanya orang pintar. Orang pintar yang kamu tanya ya hidupnya tidak kaya. Hidupnya susah.
Dia mau bacain tentang kamu. Kita tanya sama dia, bagaimana masa depan saya, bagaimana ekonomi saya. Kamu tanya sama dia, tapi sedangkan dia ekonominya kacau, masa depannya juga belum tentu baik. Kadang-kadang orang percaya tentang hal itu. Hati-hati saudara, kamu jangan mendua hati. Orang yang demikian saudara akan dimuntahkan oleh Tuhan. Kalau mau panas, panaslah. Kalau mau dingin, dingin. Firman Tuhan bilang apa tentang hal itu saudara? Jangan panas dingin, itu dimuntahkan. Makanya selalu saya bilang kalau mau ikut setan sungguh-sungguh. Tapi kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ya makanya saya bilang, justru dalam kesengsaraan ini akan kelihatan kualitas kita siapa. Dia bertekun dalam Tuhan atau tidak. Atau dia cari dengan cara yang lain. Kalau dia cari dengan cara yang lain, benar-benar kamu belum menerima kasih karunia Tuhan. Engkau belum benar-benar dibenarkan oleh Tuhan. Engkau belum menjadi status orang benar. Karena kita hidup di dalam percabulan rohani dengan cara yang lain, saudara. Makanya saya selalu ingatkan bagi kita, sesulit apapun saudara, jangan sekali-kali engkau melecehkan Tuhan. Sesulit apapun saudara yang kau sedang alami, jangan sekali-kali bertanya kepada orang pintar. Jangan minta berkat kepada dukun-dukun, tidak boleh. Tapi engkau harus bertekun dalam Tuhan. Tidak akan pernah engkau disusahkan oleh Tuhan. Ingat burung di udara Tuhan pelihara. Masa Bapamu di surga tidak tahu bagaimana cara untuk memelihara kita? Dia pasti mampu untuk memelihara saudara, melindungi saudara. Dia bilang, Pak Pendeta saya susah, semua orang susah. Tapi kita belajar untuk bertekun dalam Tuhan. Justru dalam kesengsaraanlah akan menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Kalimatnya baik sekali. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Maka orang yang ditempa dengan begitu banyak masalah saudara, dia bertekun dalam Tuhan. Maka ketika dia menghadapi masalah ini, orang sudah tahan uji. Begitu ya saudara ya. Jadi sebagai pengusaha saya tahu saudara pontang-panting pernah ditipu orang dan ini segala macam. Tapi ketika hari ini saudara menjadi seorang pengusaha yang sukses, saya tahu saudara, karena engkau sudah tahan uji, engkau sudah lewati begitu banyak masalah. Engkau pelayanan bukan 1-2 tahun, sudah bertahun-tahun. Engkau tahu bagaimana dihina orang, dicaci maki, dimarginalkan, tidak dianggap, tidak dihargai. Tapi engkau bisa berdiri tegak sampai hari ini karena engkau sudah tahan uji. Karena engkau mau bertekun dalam Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, engkau sudah pontang-panting menghadapi masalah, engkau sudah lewati itu. Dan engkau sudah menikmati hari ini. Kalaupun engkau punya masalah, engkau sudah tahan uji. Karena ada masalah yang sangat sulit dalam hidupmu. Tuhan sudah tolong. Apalagi masalah yang hari ini. Dia mampu menolong saudara. Kita sudah lewati saudara dari bulan Maret, April, Mei, Juni sampai dengan bulan hari ini saudara. Udah mungkin menyentuh hampir setahun saudara dari tahun 2019. 2020 masuk ke 2021 ini saudara. Sudah mau mendekati mungkin 1 tahun. Tapi lihat dong saudara, tahun 2020 di awal bulan Maret ketika Pak Presiden mengumumkan 2 orang suspek corona. Dan sampai dengan hari ini, masa Tuhan gak pelihara kita? Tetapkan Tuhan jaga kita, Tuhan pelihara kita, Tuhan lindungi kita. Maka hari ini seharusnya kita sudah tahan uji untuk menghadapi itu semua. Jadi tidak ada lagi bahasa-bahasa klise, bahasa-bahasa mengeluh, bahasa-bahasa apatis, acuh tak acuh, pesimis, gak boleh lagi. Karena kita sudah beda. Ini penting sekali. Dan saya mau sampaikan lagi, kita harus kelihatan kualitas rohani kita bagus sekali. Nggak mau saya katakan good, nggak harus excellent. Ya, inilah jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Nah, ini adalah menjadi penting orang yang tahan uji ini, mentalnya makin kuat dia dalam Tuhan. Makanya saya selalu bilang begini, kalau ada anak yang dimanjakan di dalam satu keluarga dengan anak yang hidupnya memang berjuang, saudara, beda loh saudara. Saudara dapat berkat karena dari orang tua sama dapat berkat karena hasil saudara sendiri, beda kualitas rohaninya. Yang satu difasilitasi dengan kemewahan, tidak diajar untuk bekerja, yang satu bekerja dengan keras, beda saudara. Nah ketika 2 orang tuanya meninggal, yang kanan ini orang tuanya meninggal, yang ini meninggal, dia lebih survive pasti. Kenapa? Karena udah biasa hidup susah, sulit. Dia berjuang dengan dirinya sendiri. Dia bergantung sama Tuhan, bertekun dalam Tuhan saudara.
Dia tidak bergantung kepada siapapun. Dia bisa menikmati berkat dari usahanya dia. Sehingga ketika dia tidak ada lagi orang tuanya, dia tetap berdiri kuat. Bahkan mentalnya sudah terbentuk. Beda sama anak yang ada di sini. Yang dimanjakan, difasilitasi dengan luar biasa. Orang tuanya tidak memberikan ruang untuk dia bekerja, dia menikmati berkat. Ketika orang tuanya tidak ada, harta makin habis. Ini orang tidak bisa berbuat apa-apa dia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dia. Nothing to do nih orang. Yang ini bisa lakukan sesuatu, doing something, dia bisa do something dalam banyak hal. Nah saudara-saudara, orang yang tahan uji adalah orang yang sudah ditempa lewat sebuah proses kehidupannya dia. Baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, baik dalam kehidupan sosial. Dia sudah lewati fase yang luar biasa. Nah makanya saya bilang begini, menjadi pemimpin itu jangan jadi karbitan gitu lah ya. Menjadi pelayan Tuhan itu juga jangan karbitan, tapi lewat sebuah proses. Kalau segala sesuatu lewat sebuah proses, sebagai seorang pemimpin lewat proses, menjadi pelayan Tuhan lewati proses, menjadi pengusaha lewati proses, pasti beda kualitasnya. Sama mereka-mereka yang sifatnya adalah dibonsai saudara gitu ya. Tiba-tiba jadi pemimpin, nggak tahu dari mana. Biasanya dapat goncangan, drop langsung. Menjadi pelayan Tuhan dipaksakan, yang penting bisa ngomong. Tidak lewat proses, drop langsung. Dapat tantangan, hilang dia habis. Menjadi pengusaha juga begitu. Kelihatannya kagetan, selesai habis dia. Dapat tantangan, habis dia. Nah orang-orang yang tahan uji, maka saya kembali lagi konteks ya. Dia telah dibenarkan Tuhan, telah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, ketika dia menghadapi sebuah tantangan dalam hidup dia, dia bertekun sehingga dia punya kualitas rohani yang luar biasa. Nah di ayat yang sama saudara, yaitu di ayat yang keempat itu. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Wah, ini dia. Jadi kalau kita bicara tentang pengharapan saudara, ini adalah sebagai sebuah pondasi yang kuat dari sebuah iman saudara. Jadi iman itu dasarnya adalah pengharapan. Makanya iblis dia tidak menyerang imanmu, tetapi dia menyerang pengharapanmu. Maka selalu saya katakan bahwa pengharapan itu seperti suluh, yaitu jangkar yang dilempar ke dasar laut kalau kapal itu mau bersandar di dermaga. Jadi kapal yang besar mau bersandar di dermaga, dilempar dulu jangkar itu supaya nancep di dasar laut. Itulah pengharapan. Suluh itu adalah jangkar, itu adalah pengharapan. Iman itu adalah kapal yang besar. Jadi angin itu bisa goyangkan kapal itu. Tapi kalau jangkar itu masih tetap mengikat di dasar laut itu, maka kapal itu tidak akan mungkin kebalik ataupun terombang-ambing karena ada ikatan di situ. Itulah iman. Tetapi kalau iblis saling menyerang iman itu tidak akan goyah karena pengharapan kita masih kuat. Nah yang paling bahaya adalah ketika pengharapan itu yang dihancurkan saudara. Kalau pengharapan itu diangkat, jangkar itu dilepas, aduh sudah angin kecil aja kapal itu bisa hilang ke bawah arus. Jadi iman itu yang paling rawan adalah pengharapan. Nah kalau pengharapan itu sudah mulai goyah dan tidak punya pengharapan, habis kita hari ini. Hari ini kualitas semua akan ditentukan dengan pengharapanmu yang harus kuat dalam Tuhan. Kalau kita tidak punya pengharapan lagi, aduh vaksin ini pasti gak berhasil, vaksin ini tidak berfaedah. Kamu tidak punya pengharapan lagi, udah habis. Orang itu bisa bertahan hidup sampai hari ini, bisa kita berbuat sesuatu karena kita punya pengharapan kepada Tuhan. Maka firman Tuhan jelas katakan di situ. Dan pengharapan tidak mengecewakan di ayat yang kelima. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya saudara, bahwa pengharapan yang kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena pengharapan itu adalah kalimat yang tadi itu jelas, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, hati saudara, hati saya oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi hari ini kita bisa kuat, kita punya pengharapan yang tidak akan pernah digoyahkan karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Nah saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus,
Saya tidak akan bisa sampai hari ini kuat kalau tidak ada karya Roh Kudus dalam hati saya. Begitu juga dengan saudara. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang tinggal tetap di dalam hati kita, yang tidak bisa diusir. Kendati kita berbuat kesalahan, tetapi kesalahan kita itu tidak akan pernah membuat Roh Kudus itu keluar dalam diri kita. Tapi Roh Kudus itu dipadamkan iya, dibuat pasif iya. Tapi ketika kita mengaku dosa, kita merasa bersalah, maka Roh Kudus itu menjadi aktif, saudara. Dan kita tidak menjadi jadi kebal, saudara, tidak. Tetapi kita disadarkan oleh karya Roh Kudus untuk makin hari makin lebih baik. Ini dia penting. Jadi hari ini kita harus punya pengharapan yang besar. Saudara ingat baik-baik, tidak boleh ada yang putus asa. Di dalam keluarga kita tidak boleh ada yang putus asa. Saya mau sampaikan, kendati engkau berdoa terus tentang suamimu, tentang istrimu, engkau harus punya keyakinan bahwa Tuhan pasti akan pulihkan dia. Kalau engkau berdoa tentang anakmu, orang tuamu, engkau juga harus punya iman bahwa mereka kelak akan dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Siapapun saudara hari ini, kita harus punya pengharapan. Saya punya pengharapan yang besar. Bahwa tahun 2021 saya yakin semua akan lebih baik. Pelayanan lebih baik, mungkin usaha pelayanan saudara juga akan lebih baik. Keluargamu juga akan lebih baik. Kita makin mencintai Tuhan, itu yang paling penting. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin takut berbuat kesalahan. Kita mau berbuat yang benar, menyenangkan hati Tuhan, dan biar Tuhan yang akan dipermuliakan. Ini adalah menjadi bagian penting saudara, sehingga hari ini saudara sekalian adalah menjadi orang-orang yang sangat spesial, yang dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Karena saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus tinggal tetap di dalam hidupmu, engkau memiliki pengharapan yang tidak akan mengecewakan saudara. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus saudara, saya mau sampaikan ini saja saudara bagi saudara sekalian. Di ayat 11 adalah ayat terakhir, yaitu dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian. Maka firman Tuhan ini menjadi satu bagian penting bagi kita semua, menjadi penutup dalam kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan bagi saudara. Ingat baik-baik, bicara tentang kualitas hidup kita. Yang pertama adalah engkau telah dibenarkan oleh Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, karena engkau telah dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan, maka Tuhan izinkan kita masuk dalam sebuah pergumulan, tetapi justru melihat kualitas rohani kita untuk kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Ini penting sekali. Maka yang ketiga, orang yang telah bertekun di dalam Tuhan, maka dia orang yang tahan uji dalam menghadapi apapun juga. Tidak akan pernah goyah dan tidak akan pernah gagal. Dan bahkan dia tidak akan pernah menyerah dalam bentuk apapun juga. Dan yang keempat, pastinya dia memiliki pengharapan. Dan pengharapan dia miliki adalah pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan pengharapan itu karena Kristus yang telah ada di dalam dirimu. Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Yang memberikan pengharapan itu bagi saudara sekalian. Sehingga di ayat yang terakhir ayat 11. Maka engkau bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita tetap optimis, tetap semangat, berpikir positif, dan stay negatif. Hasil swab, PCR, ataupun rapid test. Semua kita tetap harus negatif. Tetap kuat dalam Tuhan. Dan saya yakin dan percaya keluargamu semua dalam berkat Tuhan. Salam hormat saya untuk setiap gembala sidang, dan saya yakin dan percaya saudara pasti diberkati Tuhan, jemaat Tuhan diberkati, dan semua para pekerja juga diberkati Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kami telah diajar oleh Tuhan untuk tetap kuat. Dan kami bisa mengetahui siapa diri kami, kualitas hidup kami.
Ketika kami ada dalam satu situasi yang tidak menyenangkan, tapi kami tetap bersyukur pada Tuhan. Karena kami tahu ada Engkau di dalam hati kami. Diberkatilah setiap umat-Mu yang sakit pasti disembuhkan. Yang hari ini mungkin terinfeksi COVID-19 juga dipulihkan, dikuatkan oleh Tuhan. Dan mereka yang menghadapi masalah keluarga, pribadi, kesehatan apapun, Tuhan pulihkan. Bahkan mereka yang membutuhkan tentang kehidupan praktis, masalah kehidupan jasmani, Tuhan cukupkan bagi mereka semua. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum terlambat saya mau sampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Karena kita masih tahun 2021. Dan biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita. Dan tetap kuat dalam Tuhan, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya Bapak Ibu Saudara, setelahnya kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita mau memberi, mari kita mau beri yang terbaik. Tanda syukur kita karena Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu memberkati kita. Haleluya, selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan untuk hari yang terindah yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh melewati setiap hari-hari kami bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sudah memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan saat yang terindah kami rindu memberikan persembahan kami. Tanda syukur kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberkati kami. Mari Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau berkati, balas berlipat kali ganda Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Yesus. Bapak, saat ini kami mau berdoa, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Bapak, kami percaya Engkau yang sudah memulihkan bangsa kami. Engkau yang sudah menyembuhkan setiap bangsa kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari Engkau memberkati setiap para pemimpin kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, sampai pada aparat, dari atasan sampai yang bawah Tuhan. Mari Bapak Engkau memberkati, berikan hikmat yang daripada-Mu. Berikan kesehatan, berikan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Agar supaya para pemimpin bangsa kami dapat memimpin bangsa kami Tuhan. Dari setiap Tuhan gejolak yang ada Tuhan saat ini Tuhan. Sakit penyakit Tuhan, COVID-19 Tuhan yang saat ini masih ada Tuhan. Sebab itu kami percaya Tuhan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan Engkau berikan buat para pemimpin kami. Bahkan kesehatan yang Engkau berikan buat para pemimpin kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Kami mau berdoa juga bagi para pemimpin gereja kami Tuhan. Mulai dari Pak Niko Tuhan bersama keempat wakilnya, bersama keluarga besarnya Bapak. Mari Engkau berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Agar supaya dapat memimpin gereja kami ini Tuhan. Hanya dengan seturut kehendak-Mu. Hikmat yang daripada-Mu Tuhan turun bagi para pemimpin gereja kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya Tuhan. Biarlah Tuhan dihindarkan dari segala mara penyakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya perlindungan-Mu Tuhan menjadi bagian dari para pemimpin gereja-gereja kami Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Gembala kami Tuhan. Bapak Pendeta Samuel Gunawan bersama Ibu Koni, bersama anak-anak, mantu dan cucu-cucunya Tuhan. Perlindungan yang sama juga Tuhan Engkau berikan bagi Bapak Gembala kami sekeluarga di dalam nama Yesus. Dan biarlah hikmat yang daripada-Mu juga Tuhan turun bagi Bapak Gembala kami dalam memimpin gereja kami Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, perlindungan Allah Roh Kudus menyertai keluarga besar dari Bapak Gembala kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Ini yang menjadi seruan kami Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang selalu ada memegang tangan kami. Dan tidak membiarkan kami Tuhan. Sehingga Engkau menuntun setiap langkah-langkah kami. Untuk kami boleh dapat menjalani hidup kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Ini seruan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyelesaikan ibadah yang penuh dengan berkat dan hadirat Tuhan ini
dengan berkatnya Tuhan. Kita angkat tanganmu, buka hatimu, dan arahkan pikiranmu kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, bawalah damai dan sejahtera yang berlimpah, cinta kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah habisnya menyertai kemanapun kau pergi. Sehingga apa saja yang tanganmu kerjakan, dia buat jadi baik dan berhasil. Kemanapun kau melangkah, dia menyertai engkau dengan keberuntungannya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dan hidupmu jadi berkat buat banyak orang lain yang berkekurangan. Dalam keluargamu, di gereja, di kota ini, Jakarta, Indonesia, bahkan dimanapun Tuhan menempatkanmu, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berikut pengumuman seluruh kegiatan GBI Puri Indah. Bagi saudara yang belum tergabung dalam KUL GBI Puri Indah dan rindu untuk berkumpul, bersekutu, dan berkomunitas bersama, saudara dapat menghubungi kami di dalam call center yang tertera di layar saudara. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam GBI Puri Indah Peduli, saudara dapat menabur melalui rekening diakonia berikut ini. Mari nikmati hadirat Tuhan di rumah saudara setiap hari Selasa melalui ibadah Encounter Night yang akan diadakan secara langsung di YouTube GBI Puri Indah. Dan bagi saudara yang ingin didoakan, dapat mengirimkan doa saudara ke nomor 0815 1351 7082 atau melalui live chat di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah wanita Women in Christ diadakan setiap hari Kamis pukul 10 pagi di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah online GBI Puri Indah dapat saudara saksikan pada hari Minggu pukul 8 dan 10 pagi. Saudara dapat mengakses melalui gbipuriindah.online.church. Kami juga menyediakan ibadah live melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 10 pagi. GBI Puri Indah juga menyediakan ibadah DNA Kids setiap hari Minggu pukul 8 pagi hanya di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah Youth DNA Community diadakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi dan untuk informasi dapat dilihat melalui Instagram @dna.community. Puri Indah Marketplace adalah katalog usaha seluruh anggota KUL GBI Puri Indah. Bagi saudara yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat mengakses melalui Instagram @puriindah.marketplace. Persembahan dan perpuluhan GBI Puri Indah dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment dengan menggunakan QR Code. Apabila saudara sudah memberikan persembahan atau perpuluhan, diharapkan dapat memberikan bukti transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin dilayani seperti konseling, baptisan, kedukaan, atau pelayanan jemaat lainnya, saudara dapat scan barcode berikut ini. Semua kegiatan GBI Puri Indah dapat dilihat melalui website resmi kami di www.gbipuriindah.com dan saudara dapat mendownload aplikasi GBI Puri Indah di Play Store handphone saudara. Apabila ada pertanyaan yang ingin saudara sampaikan, dapat menghubungi di nomor 0852 1000 6544. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.